para pemirsa Suyanto.id, yuk kita berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel pendidikan Anda Suyanto.id. Siapapun yang ingin berbagi pengetahuan di sini, dengan senang Suyanto.id akan membersamainya. Nah, kali ini di episode kedua kita akan mendiskusikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka bersama tokoh kita, tamu kita. Tetapi sebelum kita menyapa tamu kita, jangan lupa saudara-saudara klik subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap amar ma'ruf media sosial, memberikan alternatif konten yang mendidik untuk melawan konten-konten yang tidak mendidik di sekitar kita yang jumlahnya banyak sekali. Nah, kita sapa dulu Bapak Profesor Ali Saukah PhD. Beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik. Saya dengar Pak Ali sembuh dari flu, betulkah begitu? Amin, amin. Alhamdulillah. Ya, syukurlah. Ya, betul. Membaik. Sudah sehat sekarang dan sudah Alhamdulillah. bisa menemui para pemirsa di suyanto.id. Nah, Pak Ali, kita kan sudah membicarakan di episode 1 itu adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program itu Pak Ali, itu dianggapnya sebagai suatu inovasi dan breakthrough dari kementerian kita. Apakah yang terjadi itu memang ada keleluasaan, inovasi, kemudian inisiasi dari perguruan tinggi untuk menuju kualitas, Pak Ali? Please. Pak Yanto, saya kira sekarang ini kalau kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi selalu membawa moto Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu memang satu kebijakan Menteri, Mas Menteri yang luar biasa ya, gebrakan ya, menggugah, mengingatkan kepada para pimpinan di perguruan tinggi bahwa pada dasarnya perguruan tinggi itu punya otonomi dan mahasiswa itu juga punya otonomi. Jadi kalau mahasiswa mungkin otonomi dalam kaitannya dengan belajar, dan kalau perguruan tinggi otonomi dalam kaitannya dengan mengelola perguruan tinggi. Ya. Gebrakan Mas Nadiem ini kan dengan menggunakan jargon yang luar biasa ini, pemilihan kata-katanya itu. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, karena Indonesia juga sudah lama merdeka. Ya. Tapi Pak Yanto, biasanya antara konsep yang kemudian itu diimplementasikan, itu seringkali ada masalah di implementasi. Yang sangat dia khawatirkan, yang juga saya khawatirkan, jangan sampai terjadi, saya ulang lagi Pak Yanto, jangan sampai terjadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dirasakannya oleh masyarakat perguruan tinggi menjadi tidak merdeka belajar dan kampus tidak merdeka. Dirasakannya ya, karena pelaksanaannya di lapangan. Boleh saya teruskan dengan satu contoh Pak Yanto ya? Ya. Jadi kalau dari segi mahasiswa, yang namanya Merdeka Belajar itu kan otonomi mahasiswa untuk memilih mata kuliah, selain yang wajib ya, kalau dia itu memang mendaftar pada satu program studi, maka mata kuliah wajib di program studi itu harus diambil. Tapi tentunya tidak banyak, sehingga masih ada pilihan-pilihan kegiatan, termasuk intrakurikuler, yaitu mengambil mata kuliah. Jadi kalau ini tidak terjadi, mahasiswa akhirnya juga dalam memilih mata kuliah pilihan, itu kemudian diwajibkan ya, dari pilihan menjadi wajib, maka ini menjadi tidak merdeka belajar lagi. Contoh konkretnya, kalau kemudian ternyata itu dipersepsi oleh perguruan tinggi, oleh pimpinan perguruan tinggi sebagai
high stake kebijakan. Apa ya? Kalau saya menggunakan istilah high stake Ya, itu ingat pada waktu kita bicara mengenai ujian nasional. ya, ya. Pada waktu kita bicara mengenai ujian nasional, itu segala cara yang tidak baik dilakukan oleh para stakeholders karena risikonya untuk kemudian misalnya katakan tidak berhasil dalam ujian nasional, itu risikonya itu mengubah nasib menjadi tidak baik. Nah, ini Ya, bisa juga terjadi kebijakan MBKM ini bisa juga high stake, Pak Yanto. ya, ya, ya. Salah satu contohnya, Pak Yanto, kenapa high stake? Kalau itu kemudian tidak dilaksanakan, salah satu kegiatan MBKM itu tidak dilaksanakan, maka perguruan tinggi bisa saja tidak memperoleh dana hibah. Ya, ya, Itu betul. kan high stake itu. Ya, Dan yang lebih lagi, yang lebih menghantuinya lagi adalah kalau tidak mengikuti nanti berdampak pada pemeringkatan perguruan tinggi. Yaitu yang kemudian semuanya itu mengarah kepada tercapainya IQ, ya ya, IQ, ya. indikator kinerja utama. Semakin banyak memperoleh IQ, poin dalam IQ, maka semakin berpeluang untuk bisa memperoleh dana hibah, untuk mengkontribusi terhadap pemeringkatan perguruan tinggi untuk menjadi lebih tinggi. Nah ini kalau kemudian tidak bisa dikejar, ini kan akhirnya mengubah nasib mereka, nasibnya menjadi tidak baik. Ya, ya, Sehingga ya. Pak Yanto, Ya. segala cara bisa dilakukan, termasuk mengerahkan para mahasiswanya yang seharusnya menjadi pilihan, menjadi wajib. Dari posisi pilihan menjadi wajib. Inilah yang kemudian bisa membuat bukan merdeka belajar lagi, tapi tidak merdeka belajar. Ya, saya kira Kampus tidak lagi kampus merdeka, kampus tidak merdeka lagi. Begitu Pak Yeto? ya, saya kira persoalannya lebih jauh dari persoalan merdeka atau tidak. Bahwa kurikulum di perguruan tinggi itu kan didesain memiliki kompetensi lulusan. Yang menjadi masalah adalah ketika orang mahasiswa dimerdekakan, silahkan ngambil apa saja di luar perguruan tinggi, tetapi yang diambil itu tidak relevan, tidak memiliki irisan dengan core kurikulumnya, itu kan menjadi masalah Pak Ali itu. Iya enggak? Jadi salah satu program ya, istilahnya itu salah satu namanya program MBKM, ada 8 program. Ya. Ada 8 program yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Dan ini sebetulnya tetap optional Pak Yanto, pilihan. Artinya kalau ekstrimnya itu otonomi belajar mahasiswa, itu bisa saja mereka tidak mau, tidak akan ngambil, tidak apa-apa harusnya. Kalau harus ngambil kan bukan merdeka lagi. Ya, ya. Ya, dalam kaitannya dengan tadi dikerahkan karena perguruan tinggi ingin mengejar IQ agar kemudian berpeluang untuk memperoleh dana hibah dan meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi, maka kemudian diwajibkan. Nah, salah satu yang kemudian dipersepsi oleh mahasiswa ini yang harusnya dikoreksi ya, persepsinya itu pemerolehan 20 SKS Pak Yanto, 20 SKS dari kegiatan yang di luar perguruan tinggi, di luar prodi, di luar perguruan tinggi, yang mereka persepsi itu dengan mudahnya dan hasilnya itu maksimal. Ya. Ingat Pak Yanto, 20 SKS itu bisa sama disetarakan, dikonversi menjadi seperti kalau mengambil 20 dibagi 2 berapa? 10. 10 mata kuliah Pak Yanto. Bayangkan, dalam persepsi mahasiswa ini tidak lagi karena kepentingan kompetensi, bisa juga pragmatis Pak Yanto. Mereka melihatnya itu kalau ngambil mata kuliah 10 mata kuliah yang masing-masing 2 SKS itu berarti 10 kali ujian, 10 kali tugas yang bisa berbeda-beda. Maka bisa saja mahasiswa itu mengikuti kegiatan ini
apalagi kalau kemudian itu dikerahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, kalau dalam istilah Jawa itu rindek asu digitik, Pak Yanto. Ya, atau suwe mijet wae ngeranti. Mirip ya. Betul. Jadi dengan cepatnya mereka merespon itu karena ya iming-imingnya luar biasa. Ya. Kabarnya Pak Yanto, ini bisa dicek di lapangan. Apapun yang terjadi di luar sana, 20 SKS itu harus kemudian dikonversi dalam bentuk pemerolehan 20 SKS dalam kurikulum ke mata kuliah dengan nilai maksimal dan tidak boleh dipertanyakan oleh program studi. Ya. Itu Nilai yang maksimal itu mungkin nilai saja. maksimal artinya A, nggak boleh C, nggak boleh B gitu. Iya, 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 betul. Dan keluarnya itu kan tidak ada guide dari jurusan. Suka-suka aja mau ngambil apa saja. Misalkan di jurusan fisika, misalkan dia punya program ikut ngajar di SD misalkan. Padahal fisikanya itu adalah fisika yang agak lanjut misalnya. Bisa begitu nggak praktek di lapangan, Pak Ali? Itu yang kemudian dipersepsi negatif oleh pihak kementerian, dikira para dosen itu tidak mau mengikuti kebijakan ini. Padahal alasan tidak mau itu karena seolah-olah mereka itu dipaksa untuk mengakui kompetensi yang diperoleh dari luar ke kompetensi yang saya kira tidak harus mengikuti kuliahnya di kelas dengan kompetensi yang memang sudah digariskan, dirancang untuk dicapai untuk mengikuti mata kuliah itu. Ya, masa kemudian memperoleh kompetensi dalam bidang kimia itu akan kemudian diakukan gitu ya kepada mahasiswa yang sebetulnya sama sekali di luar itu tidak ada kaitannya. Yang lebih membuat para dosen itu katakanlah dianggap tidak ingin menerima itu karena dalam transkrip Pak Yanto, Ya. dalam ijazah itu tidak tertulis MBKM, tetapi tertulisnya mata kuliah. Ini bisa saja persepsinya itu istilah yang serem itu Pak Yanto, pembohongan publik. Publik, kenapa saya menggunakan istilah publik? Itu karena membaca ijazah dari seseorang yang lulus sebuah program studi, itu kan membaca yang tertulis di transkripnya, mata kuliah yang diambil. Ya, yang diambil tertulis di situ mata kuliah tadi, kimia. Tapi padahal dia tidak ngambil mata kuliah kimia. Ya, ya. Jadi ini persepsi yang keliru kan Pak Yanto, Pak, publik akan merasa tertipu. Loh ini kok dia sudah ngambil mata kuliah ini sehingga kemudian akan dipertimbangkan untuk katakanlah misalnya diterima untuk tugas untuk studi lanjut atau diterima untuk menjadi sebuah karyawan, tapi ternyata kompetensinya nggak ada karena dia tidak mengikuti mata kuliah itu. Ini yang kemudian yang kabarnya itu sangat meresahkan para dosen di program studi. Ya, 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 ya. Ya, baiklah. Saya kira kita sudah banyak memberi masukan, Pak Ali, dan by innovation dalam secara program ini memang memiliki inovasi supaya mahasiswa memiliki pengalaman yang bervariasi. Akan tetapi saya kira mudah-mudahan ada perbaikan mengenai relevansi mata kuliah itu harus diperhatikan. Saya kira relevansi itu kan suatu persoalan yang tidak pernah usang. Jadi relevansi antara kurikulum di program studi dengan kurikulum yang diambil di luar program studi dan di luar perguruan tinggi yang jumlahnya 20 SKS itu. Mudah-mudahan ada perbaikan. Kita masih punya harapan yang lebih baik dan mudah-mudahan kementerian mau merefleksikan apa yang terjadi di lapangan itu tadi. Terima kasih Yanto, atas kebersamaannya.
Dan Pak Yanto, ya ini tujuan kita memang itu Pak Yanto. Tujuan ya, kita ingin menyuarakan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. hmm, Mudah-mudahan kementerian bisa memperhatikan ini dan kemudian mencari cara bagaimana agar itu tidak terjadi lagi. ya oke. Ya Gitu Pak Yanto, makanya terima kasih. saya katakan gitu ya. Jadi ini adalah merupakan masukan, kita ikut membangun feedback loop terhadap sebuah policy. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Ali. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali.